Baik, karena sudah menunjukkan jam 9:06, kita mulai nih, Dik. Sudah dihubungi teman-teman yang lain. Teman-teman yang belum bergabung, di-share killing grupnya ke grup kelas tak. Link joinnya. Apa? Oh, iya. Jadi segini nih, Dik. Ya, kita mulai. Siap semua, Ji, belajar? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi sebelum mulai, coba diaktifkan dulu kameranya. Muka lihat siap semua jika belajar. Jangan masih ada yang baring-baring. Oke. Ada semua aja buku tak? Depan tak? Buku tulis, alat tulis. Iya. Oke. Mm-mm. Oke, jadi ada yang masih ingat pekan lalu kita belajar tentang apa? Tentang pecahan toh, tentang bagian apanya pecahan? Mengurutkan. Oh ya, itu di sampai situ Ji. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Saya share screen dulu. Oke, jadi saya share screen. Jadi kita kemarin masuk di membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Sudah Mito yang bahas contoh soal juga. Yang ini yang sampai sini. Ini yang mengurutkan pakai garis bilangan sama membandingkan. Kalau penyebutnya sama, kalau penyebutnya berbeda, masih diingat toh? Atau lupa-lupa Mi? Kalau dia berpenyebut sama, bagaimana cara membandingkan? Kalau sebuah pecahan penyebutnya sama, bagaimana dia tahu mana besar mana kecil? Iya, bisa juga kali silang. Kalau penyebutnya sama, yang bagian di bawahnya ini sama, mana tahu besar sama kecil? Apakah layar saya sudah tampil belum? Udah tampil, Pi? Tampil Mi situ PowerPoint-nya? Oke. Jadi di situ kalau dia berpenyebutnya atau yang di bagian di bawahnya sudah sama, ndak usah Meki capek-capek kali silang, bisa saja lihat saja angka di atasnya. 3 sama 1 mana besar? 3. Nah, berarti 3/4 lebih besar daripada 1/4 karena di bawahnya sudah sama. Kalau di bawahnya berbeda seperti yang contoh di mana ini? Iya, tidak ada deh, sebentar. Share screen lagi. Kelihatan Mi? Sudah Kak, sudah. Ini. Iya. Jadi toh ini membandingkan dua pecahan, kita perhatikan Ki apakah penyebutnya sama, misalnya nih. Misalnya ini toh kalau penyebutnya sama, ini sama-sama B, toh berarti
berarti kita tidak usah lagi perhatikan yang di bawahnya. Kita lihat saja angka di atasnya. Misalnya di sini 1/2 dengan 5/2. Nah, karena di bawahnya sama-sama 2, tidak usah Maki perhatikan lagi yang di bawahnya. Perhatikan Mami angka atasnya. Mana besar 1 sama 5? 5, berarti tandanya begini. Kalau begini misalnya 3/4 sama 9/4. Yang mana besar? Iya, karena di bawahnya sudah sama. Tapi kalau dia misalnya begini, 1/2 sama 1/4. Mana besar? Salah. Kan di bawahnya beda. Nggak bisa langsung begitu. Iya, kali silang harus ada dua cara. Kalau dia berpenyebut, kalau penyebutnya beda, ada dua cara. Ntar saya tulis ulang. Soalnya di sini soalnya di sini 1/2 sama 1/4 kan beda di bawahnya penyebut ditahu kita penyebut yang di bagian bawah sini penyebutnya beda, jadi nggak bisa Ki langsung saja bilang 1/4 lebih besar, harus Ki kali silang atau samakan penyebut. Misalnya kali silang satu, kita lihat dulu pakai cara kali silang. Ini cara satu, kali silang berarti 1 dikali 4 berapa? Sebentar saya pindah dulu. 1 dikali 4 4, kemudian 2 dikali 1, mana besar 4 sama 2? 4, berarti tandanya begini. Terus kita pindah Mami ke atas, berarti begini. Ini cara satu, kita kali silang. Cara dua, nih sebentar saya ganti dulu. Cara dua, kita samakan penyebut. Kita cari angka yang mana yang bisa dibagi dengan 4, bisa juga dibagi dengan 2. Berapa? 4 bisa enggak dibagi 2? Berapa hasilnya? 2. 4 dibagi 1 bisa tidak? Berapa? 4 dibagi 4 bisa tidak? 1. Ya, berarti 4 bisa dibagi 2, 4 bisa juga dibagi 4 toh. Berarti kita ambil 4, misalnya di sini saya ubah jadi 4, di sini 4. Kemudian 4 dibagi 2 tadi berapa? 4 dibagi 2. 2 dikali 1 2 di sini. Kemudian 4 dibagi 4 berapa? 1 dikali 1 1. Mana besar? Kalau sudah sama di bawahnya penyebutnya, dilihat Mami angka di atasnya toh. Mana besar 2 sama 1? 2. Iya, berarti begini tandanya. Berarti benar Ki. Jadi ada dua cara. Yang pertama, adik-adik kalau mau tahu pecahannya mana lebih besar, kalau dia ininya tidak sama, sebentar. Kalau dia bagian bawahnya ini yang tidak kan tadi soalnya ini tidak sama toh. Ada dua cara. Caranya yang mana Ki bisa tahu lebih besar, kita kalikan silang, baru kita bisa dapat ternyata 1/2 lebih besar daripada 1/4. Kemudian dari cara kedua kita samakan dulu penyebutnya ini seperti yang di bawah. Kalau disamakan penyebutnya, pasti otomatis yang bagian atasnya juga berubah toh. Ini tadi kan sebelumnya 2 sama 4, ini menjadi 2 sama 1 yang bagian atasnya jadi berubah. Dipaham maksudku? Paham? Ada yang mau bertanya? Iya, jadi dua cara ini sebentar. Dua cara ini hanya berlaku ketika dua cara ini bisa adik gunakan ketika di bawahnya ini berbeda. Kalau dia soalnya misalnya seperti ini, misalnya 10/6 sama 12/6, yang mana besar? Kenapa lebih besar 12/6?
Iya, di bawahnya harus sama dulu. Lihat Ki di bawahnya. Di bawahnya sama atau tidak. Kalau tidak sama, maka tidak bisa kita lihat saja atasnya. Harus kita ubah penyebutnya atau kita kalikan silang seperti cara di samping ini tadi. Ya toh? Karena ini bawahnya atau penyebutnya sudah sama, bisa kita bilang, oh 12K lebih besar K daripada 10. Berarti tandanya begini. Kalau dia berbeda misalnya, kalau dia di sini 7, kalau di situ dia 7, mana lebih besar? Iya, harus dikali silang dulu atau disamakan penyebutnya dulu. Toh? Iya, dipaham, Ji? Ya. Oke, kita lanjut. Ini kan kemarin sudah dibahas contoh soal, sudah juga. Jadi kita masuk ke, hari ini kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang pertama penjumlahan. Nih penjumlahan. Nah, jadi penjumlahan ini penjumlahan bilangan pecahan itu kalau kita mau menjumlahkan sebuah atau menjumlahkan dua buah pecahan harus dipastikan bahwa penyebutnya sama, ini penyebut kedua pecahan sama. Misalnya di sini 1/5 ditambah 2/5, dua-duanya sama-sama per 5, maka kita hanya perlu tinggal menambahkannya aja, 1 ditambah 2 jadinya 3/5. Kalau sudah sama, perhatikan penyebutnya sama-sama 5, sementara yang di bawah ini berbeda. Lihat di sini dia penyebutnya 3 sama 2. Ini yang di bawah yang warna merah, ini 2, di sini 3. Beda penyebutnya. Maka kita harus ubah dulu penyebutnya menjadi 6. Kenapa Kak 6? Karena 6 bisa dibagi 2, 6 bisa juga dibagi 3. Jadi kita harus samakan dulu penyebutnya. Kita kalau cara menyamakan penyebut itu kita cari angka yang mana bisa dibagi dengan kedua bilangan ini. Misalnya 6 kan bisa dibagi sama 2, 6 bisa dibagi 3, maka kita ambil 6, kita ubah penyebutnya jadi 6 supaya dia sama. Nah, kalau di bawahnya diubah, otomatis bagian atasnya juga bakal berubah. Sini misalnya di sini 6. 6 dibagi 3 berapa? 6 dibagi 2 berapa? 6 dibagi 2 3. 3 dikali 1. Iya, jadi di sini 3. Kemudian 6 dibagi 3 berapa? 2. 2 dikali 1. Makanya di sini 2. Jadi 2 dikali 1 2, 2 dikali 1 2. Oke, jadi karena penyebutnya di bagian sini sudah sama, sebentar hapus dulu. Karena penyebutnya di bagian situ sudah sama, di bagian sini sama-sama 6, jadi bisa Miki tambahkan ini yang angka di atasnya. 3 ditambah 2 berapa? 5, makanya di sini hasilnya 5. Sampai sini paham? Iya, kalau di atas Kak, kenapa Kak tidak diubah penyebutnya? Karena dia sudah sama-sama 5. Kalau yang di contoh soal di atas ini, sama-sama sudah berpenyebut 5. Sementara yang di bawah kan beda, tadi 2 sama 3. Jadi kita ubah dulu penyebutnya, baru kita bisa jumlahkan. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi di sini ada kesimpulan penjumlahan pecahan berpenyebut sama dapat dilakukan dengan menjumlahkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Gimana? Oh ya, intinya berpenyebutnya sama atau bagian bawahnya harus sama dulu, baru kita bisa jumlahkan bagian pembilangnya. Dan adik-adik juga ingat kalau penjumlahan ini penjumlahan toh jangan Ki nanti kalau dikasih soal begini adik-adik tambahkan juga bagian anunya, bagian bawahnya. Misalnya ini kan ini 1/5 sama 2/5, yang dijumlahkan itu kalau penyebutnya ini sudah sama, yang dijumlahkan di bagian atasnya saja, yang di bawahnya tidak.
Nanti ada lagi yang tulis 1 ditambah 3, 1 ditambah 2 kan 3, baru per ininya tambah juga. Jangan ditambah, tidak ditambah itu yang di bawah. 5 ditambah 5, nanti tulis 10. Tidak, salah kalau begitu ya. Jadi yang ditambah hanya angka yang di atas ini saja. Angka yang di atas ini saja yang ditambah. Kalau penyebutnya di bawah sudah sama. Oke? Oke. Kalau yang dia penyebutnya beda, maka dikasih sama dulu di bagian bawahnya ini. Sama-sama diubah menjadi sama-sama 6. Baru bisa ditambahkan angka-angka yang di atasnya. Itu 3 ditambah 2, 5. Berarti hasilnya 5/6. Sampai sini paham? Oke. Kita lanjut. Iya, kita lanjut. Kemudian yang selanjutnya ada pengurangan. Nah, pengurangan ini sama seperti penjumlahan, harus disamakan dulu penyebutnya. Kalau penyebutnya berbeda, kalau di sini kan penyebutnya sama-sama 7, maka dia bisa langsung dikurangkan. 4 dikurang 2 berapa? 4 dikurang 2, 2. Jadi hasilnya 2/7. Yang dikurangkan di bagian atasnya saja, tidak usah yang di bawah. Oke? Kemudian yang di bawah kalau dia berpenyebut beda sama juga kita ubah dulu. Di sini kan 4, di sini 8. Kita ubah, harus pokoknya di bawah ini sama. Bagaimana caranya? Sama. Untuk cari penyebutnya, kita cari angka. Angka berapa yang bisa dibagi sama 4, bisa juga dibagi sama 8. Berapa? 8. Toh, bisa juga kalau mau ambil yang lebih besar. Misalnya berapa ya? 16 toh, 16. Iya, 16 dibagi 2, 8. Nah, 16 maksudnya angka, maksud saya pilih angka yang bisa dibagi dengan ini, bisa juga dibagi dengan ini. Misalnya kita ambil dari yang terkecil 8. Kalau misalnya 4 bisa tidak dibagi 4? Bisa kan? 4 bisa tidak dibagi 4? 4 dibagi 4 bisa tidak? Berapa? 1. Kalau 4 dibagi 8 bisa tidak? Berapa? 4 dibagi 8, bukan 8 dibagi 4. Iya, kan kepecahan toh hasilnya, atau koma-koma toh. Kalau pakai kalkulator. Jadi kita tidak ambil angka 4. Jadi angka 4 kita diskualifikasi. Kita tidak ambil angka 4. Misalnya di sini saya ambil angka berapa lagi kelipatannya 4? 8 toh? 8 bisa tidak dibagi 4? Berapa? 2. 8 dibagi 8 bisa tidak? Berapa? 1. Makanya di sini kita ambil 8. Makanya dari angka yang ini kita ubah. 4 sama 8-nya kita ubah menjadi sini 8 sama 8. Kemudian kalau adik-adik berubah penyebut, tidak boleh angkanya saja yang di bawah diubah. Kalau kita ubah menjadi seperti ini, otomatis atasnya bakal berubah. Atasnya bakal berubah dengan cara adik-adik begini. 8 dibagi 4 tadi berapa? 2 toh? Kemudian 2 dikali 3. 2 dikali 3 6. Makanya hasilnya di sini jadi 6. Paham sampai sini? Paham. Oke, kemudian 8 dibagi 8 berapa? 1. 1 dikali 3? 3. Makanya di sini dia 3. Paham kita? Iya, jadi kalau sudah begini, kalau dia sudah penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal kurangkan saja. Ini kan sudah sama 8, sama-sama 8. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Kita gabung seperti ini. Jadi 6 dikurang 3 sama dengan 3. Toh, jadi 3 hasilnya 3/8. Seperti itu. Sama seperti penjumlahan. Harus disamakan penyebut dulu. Kalau penyebutnya beda, harus disamakan dulu. Nah, jadi di sini kesimpulannya kurang lebih seperti itu. Jadi pengurangan pecahan per penyebut tidak sama dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu.
kita harus samakan dulu. Jadi penjumlahan, pecahan sama pengurangan itu sama, harus disamakan dulu penyebutnya. Sampai sini paham? Oke. Nah, selanjutnya ini di contoh soal untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Tapi contohnya ini dia berupa desimal atau bilangan berkoma-koma. Nah, di sini adik perhatikan. Di sini kalau kita mau menjumlahkan dua buah bilangan seperti ini kan 0,0,7, 0,73. Misalnya saya tulis ulang di sini. 0,73 dijumlahkan dengan 0,21. Iya, dijumlahkan dengan 0,21. Nah, kalau begitu kita cara jumlahkannya seperti ini. 0, kita tulis dulu. Kalau tidak pakai kalkulator ya, kalau tidak pakai kalkulator caranya 0,73 kemudian dijumlahkan dengan 0,21. Harus lurus komanya di sini. Harus lurus. Iya, putus-putus. Apa? Masa? Bentar. Bentar dulu. Tidak, Ji. Tidak, Ji. Kedengaran, Ji. Oke. Jadi harus diluruskan dulu ini komanya kalau mau menambahkan angka-angka yang berkoma seperti ini, dikasih lurus komanya, baru angka-angkanya juga harus lurus. Soalnya nih 0 sama 0. Soalnya nih 0 sama 0 harus 0 ada temannya di bawah, koma juga harus lurus ada temannya di bawah koma. Ini juga harus lurus ada temannya angka yaitu 2, ada juga lurus temannya begini. Dipahami maksudnya? Lurus ke bawah. Ya, jadi masing-masing ada semua temannya. Ini kayak 3 sama 1, lurus dia ke bawah ada temannya. Kemudian 7 sama 2, lurus juga ada temannya. Koma-komanya juga harus lurus. Jadi kalau menjumlahkan pertama kasih lurus komanya. Luruskan komanya. Komanya itu yang paling pertama harus diluruskan. Kemudian angka-angka yang lain juga diluruskan. Dipaham maksudnya toh? Ya, jadi seperti itu. Ketika dia sudah lurus, kita bisa menjumlahkan. Kita jumlahkan seperti biasa. 3 ditambah 1 berapa? 4. 7 tambah 2? 9. Nah, maka di sini kita kasih turun lagi. Kita tinggal turunkan karena depannya angkanya hanya 0. Jadi kita turunkan komanya 0. Jadi hasilnya 0,9 0,94. Iya, 0,94. Jadi hasilnya 0,94. Dikasih lurus dulu komanya. Komanya lurus, angka-angkanya juga lurus. Nah, bagaimana Kak kalau beda angkanya? Ini kan sama-sama angka seperti itu. Nah, misalnya angkanya seperti ini. Saya hapus dulu. Bagaimana kalau angkanya dia seperti ini? Banyak sekali Kak. Misalnya ini, saya tulis ulang. 12, ini yang soalnya ini ya. 12,63 sama 0,231. Ingat Ki penulisnya, kalau ada koma-koma kasih lurus komanya. Berarti di sini koma, yang mana? Oh, setelah di depannya koma ada angka 0. Kemudian di belakangnya koma ada angka 2. Kemudian 3, ada 1. Dikasih lurus, komanya pertama harus lurus dulu, baru angka-angka yang lain. Angka-angka yang lain lurus. Nah, pastikan juga angka-angka di belakangnya juga lurus. Ini misalnya 6 sama 2, 3 sama 3. Ini 2 sama 0. Lurus ini angkanya. Paham? Harus komanya dulu diperhatikan, lurus komanya, baru angka-angka yang lain menyesuaikan. Jadi tak satu-satunya teman, tidak boleh nanti misalnya ada adik-adik yang nulis seperti ini. 12,63 kemudian 0,231. Nah, kalau begini
Kan tidak ditahu mana temannya 6, mana temannya 3. Tidak ditahu Ki. Harus lurus seperti ini supaya gampang Ki menjumlahkan. Kalau begini kayak mana kalau disuruh jumlahkan? 3 tambah ini 4, kemudian ini 6 ini dijumlahkan dengan berapa? 6 dijumlahkan dengan, misalnya dijumlahkan dengan ini 9. Terus ini 2 sama siapa? Nggak boleh begitu. Jadi yang paling utama diutamakan dulu yang setelah koma. Setelah koma diluruskan. Jadi 6 ini punyanya 2. 3 ini sama 3, satunya di luar. Kayak begini, ditaruh di luar sendiri dia. Paham Ji? Paham? Iya, jadi harus ditulis baik-baik dulu. Komanya lurus, kemudian angka-angka yang lain juga mengikuti. Angka-angka yang lain juga mengikuti, lurus dengan angka-angka yang ada di atasnya, begitu. Jadi kalau sudah begini kita bisa menjumlahkannya. Berapa? 0 ditambah 1. Oh, salah ntar. Ini pengurangan. Maaf, saya lupa. Itu pengurangan, jadi di sini kita pakai tanda kurang. Nah, di sini kan 0. 0 kan ini di atas tapi tidak ditulis toh, misalnya saya tambahkan saja 0. Misalnya 0. Toh? 0 dikurang 1 bisa tidak? Iya, negatif toh, berarti harus pinjam 1 dari depan. Pinjam Ki 1 di sini. Jadi pinjam 1 di sini, jadi otomatis ada tambahan di sini 1. Jadi di sini ini kita pinjam 1 ke belakang, pinjam 1. Jadi di sini ada 10. 10 dikurang 9 berapa? 10 dikurang 1 berapa? 9. Jadi di sini 9. Kemudian tadi kan yang di nomor 3 ini sudah dipinjam 1, berarti dia sisa 2 kan dipinjam 1, 3 dikurang 1 2. Kemudian berarti sisa 2. 2 dikurang 3 bisa tidak? Tidak bisa. 2 dikurang 3 tidak bisa toh. Berarti pinjam Ki lagi 1 di depan, pinjam 1 di sini. Jadi pinjam 1 jadi taruh di sini 12. 12 dikurang 3 berapa? 9. Tadi ini sudah kita pinjam 1 yang di bagian 6, jadi sisa 5, sisa 5. 5 dikurang 2 berapa? 3 bisa toh, berarti tidak perlu Ki pinjam di depan toh. Iya, berarti sisa berapa? 5 dikurang 2, 3. Kemudian kita turunkan komanya, kemudian 2 dikurang 0 berapa? 2 dikurang 0. 2 dikurang 0 bisa, kecuali 0 dikurang 2 tidak bisa. 2 dikurang 0, 2. Kemudian 1 dikurang 0, 1. Jadi kita peroleh hasilnya itu 12,399. Ini hasil dari pengurangannya, bilangan itu. Sudah sama seperti yang di samping ini. Begitu caranya, dipaham? Ada mau ditanyakan? Ada mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita lanjut kalau begitu. Sini ada contoh soal. Nah, jadi contoh soalnya itu yang pertama kita baca sama-sama. Pak Romi mempunyai sebidang tanah. Kita tandai. Kalau ketemu adik-adik ketemu soal-soal cerita begini, tidak usah maki pusing. Tandai saja angka, kata-kata yang membentuk angka atau menyebutkan kayak seperti angka seperti itu. Misalnya nih, Pak Romi mempunyai sebidang tanah. Sebidang itu artinya berapa? Sebidang. Misalnya saya punya sebuah remote. Sebuah itu berapa? 1. Toh saya sebidang tanah, berarti 1. Iya kan? Kemudian ada dibilang sepertiga dari luas tanah, berarti sepertiga. Sepertiga ini angka juga, sepertiga. Sepertiga dari luas tanahnya digunakan untuk bangunan. 25%-nya, 25% ini angka juga, 25%. 25%-nya untuk kolam dan sisanya untuk kebun, sisanya. Kemudian berapa bagian tanah yang digunakan untuk kebun? Berarti dia bertanya berapa sisanya tadi.
Berarti kan yang mengandung angka ini ada 3 ya. 1 sebidang, sepertiga ini, kemudian ada 25%. Kemudian kalau sudah begitu kita bisa tulis ulang seperti ini misalnya. Sebentar. Misalnya di sini saya tulis seperti ini dia. Sebidang tadi sama dengan 1. Sepertiga sama dengan sepertiga toh? Iya, sepertiga sama dengan 1/3. Kemudian ada 25%, 25%. Nah, dia tanya sisanya berapa? Kan dia punya 1, dia awalnya punya sebidang tanah sebanyak 1. Sebidang kan 1. Kemudian sepertiganya untuk luas tanah, untuk sepertiga luas tanahnya itu digunakan untuk bangunan, berarti dikurang toh? Dikurang untuk bangunan sepertiga. Kemudian 25%-nya digunakan untuk kolam, berarti dikurang lagi sama 25%. Baru ditanya sisanya untuk kebun. Kemudian ditanya berapa bagian untuk kebun, berarti ditanya sisanya toh. Berarti dia seperti ini, 1 dikurang sepertiga dikurang 25%, sama dengan berapa? Sisanya itulah yang dipakai untuk membuat kebun toh, berarti itu yang ditanya. Di kemarin kan kita sudah pelajari tentang mengubah pecahan kan? Mengubah pecahan. Nah, sini ada 1, sini ada juga sepertiga, ada juga 25%. Yang pertama saya ubah dulu yang 25%-nya. 25% itu sama dengan berapa? Iya. Iya, jadi saya tulis ulang dulu di bawah. Sebentar. Saya tulis ulang, ini tadi 1 dikurang 1/3. Kemudian 25-nya tadi berubah menjadi 25 per. Iya, jadi kita ubah dulu ke bentuk pecahan, jadi 25/100. Kemudian kan sudah begini. Kalau begini tadi ingat Ki pengurangan. Pengurangan harus kita samakan penyebutnya. Toh, ini kan tidak sama. Di sini 3, di sini 100. Tidak sama penyebutnya kan? Tidak sama, berarti harus kita samakan dulu. Kita harus samakan dulu berapa kira-kira yang bisa dibagi 3, bisa juga dibagi 100. Kalau 3 dikali 100 berapa? Nah, misalnya kita ambil saja langsung 300. Nanti saya ambil Ki 300. Putus-putus. Mungkin bisa Ki pindah tempat dulu supaya bagus jaringan. Iya, sumpah. Tar dulu. Saya ganti jaringan. Tes, bagus Mi? Iya. Oke. Kan kita ambil tadi dia 300 toh. Misalnya kalau adik-adik misalnya susah Ki nanti kerja soal samakan penyebut, bingung ke angka berapa yang bisa dibagi 100, angka berapa yang bisa dibagi 3. Kalikan Mami, 3 dikali 100 kan 300. 300 pasti bisa dibagi 3. Bisa juga dibagi 100 karena hasil kali dari kedua bilangan ini toh. Paham? Paham tidak? Ya, kalau bingung adik-adik nanti kalau ada soal dan angkanya besar sekali atau bukan malas, tidak boleh malas. Bingung Ki, bagaimana caranya dapat angka, terus kayak mepet sekali nih waktu, kalikan Mami ini. 3 sama 100 dikali, kita dapat 300. Maka kita nanti ubah penyebutnya dari 3 dan 100 ini menjadi 300. Kita ubah menjadi 300, seperti itu. Itu cara cepat lainnya. 300 kan, 300 kita ambil, berarti sini nanti kita ubah, kemudian misalnya kita ubah dulu di sini 1 dikurang 300 kan per 300 dikurang per 300 juga,
Karena mau Kak ubah ini yang 100-nya sama 3-nya, mau Kak ubah jadi per 300 semua toh. Sama seperti tadi, kalau kita ubah bagian bawahnya, otomatis bagian atasnya atau pembilangnya juga bakal berubah. 300 dibagi 3 berapa? 300 dibagi 3 berapa? 30 dibagi 3. Ya, 100. 100 dikali 1, 100. Iya, kemudian 300 dibagi 100 berapa? 3. 3 dikali 25? Iya, 3 dikali 25, 25. Berarti 25 tambah 25, 50. 50 ditambah 25, 75. Berarti 75 di sini. Nah, kemudian ini ada Kak lagi yang belum berubah Kak, belum sama penyebutnya, yaitu 1. Ada 1. Adik-adik ingat, angka 1 itu merupakan angka, bisa dikatakan sebagai angka ajaib. Kenapa ajaib Kak? Dia bisa berubah menjadi apapun. Misalnya ini. Misalnya mau Kak bilang 100 per 100 sama dengan berapa? 1. Misalnya adik-adik punya 100 kue, kemudian mau Ki bagi ke 100 orang, berarti setiap orang dapat 1. Kemudian misalnya punya Ki uang, bukan uang, jangan deh, apa ya? Misalnya kita punya minuman, punya 5 minuman, mau Ki bagi ke 5 orang teman tak? Berapa? Setiap orang dapat berapa? 1. Misalnya kalau besar Miki banyak mau punya tak? Punya 1000 motor. Mau Ki bagi ke 1000 orang. Berapa setiap orang dapatnya? 1. Jadi semua ini 100 per 100 sama dengan 1, 5 per 5 sama dengan 1, 1000 per 1000 sama dengan 1. Jadi 1 ini bisa berubah menjadi apa saja. Tapi diingat, bisa berubah menjadi apa saja ketika bagian angka yang di atas sama dengan yang di bawah, harus sama. Misalnya kayak 3 dibagi 3, 30 dibagi 30, harus sesamanya. Kalau di atasnya 30, di bawahnya jangan 3, harus 30 dibagi 3. Maksudnya dia dibagi dengan sesamanya, misalnya 30. 30 dibagi 30 kan 1. Iya kan? Paham? Nah, karena 1 itu angka ajaib, dia bisa berubah menjadi apa saja. Jadi di sini karena mau Kak ubah jadi 300 per 300, berarti satunya sama dengan iya 300 per 300 toh. Iya, supaya sama seperti yang di bawah sini karena sudah per 300. Jadi bagaimana supaya satunya juga per 300? Jadi ku bagi 300 per 300, kan 300 per 300 sama dengan 1. Jadi kita tulis seperti itu. Jadi seperti ini. Kemudian kita tulis ulang yang di soal di atas. Nah, jadi sudah sama semua penyebutnya. Sama-sama 300. Jadi bisa Miki langsung kurangkan. 300 dikurang 300 berapa? 300 dikurang 100 berapa? 200. Kemudian 200 dikurang 75. Iya. Iya, pintar. Jadi 125 per 300. Nah, kemudian Kak, ini angkanya besar sekali, Kak. Kenapa jadi 125 per 300? Bisa Ki kasih kecil, mengecilkan. Nanti kita bakal pelajari selanjutnya di pembagian. Jadi saya kasih tahu sebentar aja caranya. Kita cari angka yang bisa dibagi 25, bisa juga dibagi 300. Berapa? Misalnya mau Kak bagi 5, bisa juga 5, tapi 5 terlalu kecil angkanya. Bisa lebih besar lagi. Berapa kira-kira? Kelipatan 5. 25, ya. Misalnya kita bagikan dengan 25. Makanya di atas kita bagi 25, yang di bawah juga kita bagi dengan 25. Misalnya nih, 125 dibagi 25 berapa? 5. Yang lain paham? Kan 25 dikali 4 kan 100. Berarti sudah 25, misalnya 100 dibagi 4 kan 25.
Oh, berarti dia kalau ini sudah sampai sudah sampai 4. Pokoknya 25 dikali 4 berarti kan 125, berarti 100 ditambah 25. 25-nya sebanyak satu kali, berarti 1 ditambah 4 ditambah 1 jadi 5. Jadi ingat Mami, kalau kelipatan 25 adik-adik bisa ingat saja 100. Oh, 100 dibagi 25 itu 4, Kak. Berarti kalau 125 kan ada satu tambah lagi 1 kali 25. Berarti hasilnya itu 5, Kak. 4 ditambah 1. Oh iya, begitu. Kemudian ini tadi 125 dibagi 5 tadi berapa? 5. Kemudian 300 dibagi 25 berapa? Iya, kenapa? Yang lain paham kenapa bisa 12? Ini kan tadi 100 dibagi 25, 100 dibagi 25. 100 dibagi 25 itu 4. Toh, 100 dibagi 25 4. Makanya kalau di sini dia 300, berarti 3 dikali 3 ini hasilnya. Kan di sini 3. 300 kan 3 kalinya 100. Jadi 4 dikali 3. 4 dikali 3 berapa? 4 dikali 4 dikali 3 12. Nah, jadi di sini dia 12. Jadi hasilnya itu 5 per 12 bagian. Jadi kita peroleh hasil pengurangan dari ini tadi, yang angka-angka ini, yang sebidang tanah, kurang ini, dikurang itu, kita ubahkan tadi penyebutnya. Yang awalnya seperti ini, dari 1 dikurang 1/3, dikurang 25 per 100, hasilnya itu 5 per 12 bagian. Nih, jadi bagian yang digunakan untuk kebun adalah 5 per 12. Hasilnya sudah sama seperti itu. Sampai sini paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oh iya, kalau tidak ada ini yang sudah saya kasih tadi malam di Google Classroom. Dikerjakan tugasnya. Ini yang nomor 2. Ini yang nomor 2 latihan soal. Yang ini saya link. Ada di Google Classroom. Siapa yang belum bergabung? Masih sedikit yang bergabung, kulihat. Iya, bergabung begini. Iya, ada juga yang mengumpulkan tugas. Hah? Iya. Apa? Kenapa Nadi? Siapa itu? Kenapa Azriel? Ada di Google Classroom. Sebentar, saya bukakan. Di sini. Di sini. Tampil nih Kak. Nah, jadi adik-adik bergabung di kelas Matematika 72. Bergabung di situ, kemudian dibuka di sini di bagian tugas. Nah, di sini sudah ada satu orang yang mengumpulkan. Anissa Mutmainnah sudah mengumpulkan. Ini yang bergabung baru 6 orang. Mana yang lain? Iya, bergabung Kiri. Bergabung nih nanti setelah ini. Jadi bisa dikerjakan tugasnya. Ini yang bergabung baru berapa orang ini? Tuh baru 7 siswa, 7 orang yang bergabung. Iya, dikerjakan pada tugasnya, nanti dikumpul di. Oke. Nah, kita lanjut. Kita lanjut sebentar. Kita lanjut ke materi yang lain. Kita lanjut ke materi selanjutnya, itu perkalian dan pembagian karena masih ada waktu. Oke. Jadi kita masuk ke operasi perkalian pembagian. Tadi kan kita sudah pelajari tentang penjumlahan dan pengurangan.
Adik-adik ingat kalau kita mau menjumlahkan dua buah bilangan harus apa? Harus apa yang sama? Penyebut. Iya, harus penyebutnya sama. Harus di bagian bawahnya itu misalnya di sini A, baru di sini harus juga A. Misalnya di sini 4, berarti di sini juga harus 4, baru kita bisa jumlahkan atau kita kurangkan. Itu. Nah, selanjutnya kita bakal masuk di perkalian pembagian. Perkalian pembagian berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Sini contohnya. Sini kita masuk di perkalian pecahan. Nah, kalau perkalian dia berbeda. Ini seperti yang tadi yang saya jelaskan, kalau penjumlahan dia harus sama dulu bagian bawahnya. Sementara kalau di sini kalau perkalian dia tidak harus sama. Jelas jadi lihat di layar. Nah, di sini misalnya di sini 3, di sini 2. Tidak harus kita samakan dulu penyebutnya, tidak harus. Kita langsung saja kalikan. Kita langsung saja kalikan ini. Ini sama ini. 1 sama 1. 1 dikali 1 berapa? 1. 3 dikali 2. 6. Nah, langsung saja begitu. Kalau perkalian gampang, langsung saja kita kalikan. Tidak usah pikir lagi di bawahnya harus samakan penyebut atau bagaimana. Karena dia perkalian. Kalau perkalian langsung saja dikalikan. Paham? Atau ini, kalau di sebelah ini tulis ulang ki. Nah, 2, kok 2 dikali 1 salah, ini 1 sebenarnya. Jadi yang di sebelah itu dia tulis seperti itu, 1 dikali 1 sama dengan 1, kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6. Caranya begitu, langsung saja dikalikan, ini dikali ini dikali ini, kalau perkalian. Kemudian yang di bawah, bagaimana ini yang di bawah? 2 dikali 3 berapa? 6. 3 dikali 4? Iya, pintar. Jadi begitu saja kalau perkalian, langsung saja kali-kali. Langsung saja kali-kali, tidak usah samakan penyebut, begitu. Kalau perkalian seperti itu, langsung saja dikalikan. Kemudian, oh iya, ini ada kesimpulannya. Misalkan diketahui pecahannya itu A per B dan C per D, dengan B dan D tidak boleh sama dengan 0. Maksudnya apa tidak boleh sama dengan 0, Kak? Ini yang di bagian bawahnya, misalnya nanti ada misalnya nanti ada 1 per 0. 1 per 0 dikali sama 2 per 0. Nggak boleh 0 di bagian bawahnya ini, tidak boleh 0. Kalau 0 dia tidak bisa dikalikan. Nggak boleh 0 angka di bawahnya. Dia bilang D-nya tidak boleh sama dengan 0, D-nya tidak boleh sama dengan 0. Itu yang bagian bawahnya, tidak boleh sama dengan 0. Ketahui pecahan dengan A per B dan C per D, dengan B tidak boleh sama dengan 0, D tidak boleh sama dengan 0, maka kita bisa lakukan saja perkalian seperti itu. Langsung saja A dikali C sama B dikali D. Begitu. Seperti ini. Dipaham? Oke, kita lanjut lagi. Nah, seperti ini juga. Oh, dari kesimpulan tersebut diperoleh juga, misalnya nanti adik-adik temukan pecahan, misalnya B-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan 1. Kalau adik-adik lihat B ini, pusing atau tidak kalau lihat huruf-huruf? Tidak, Ji? Oh, misalnya saya langsung saja contohkan di sebelahnya angka di, misalnya di sini kan dia bentuknya seperti ini. A per 1 dikali C per D. Misalnya di sini dia 3 per 1 dikali 2 per 5. Nah, ini kan dia contohkannya B sama dengan 1. B kan di bawah sini. B-nya diubah jadi 1. Berarti kalau 3 per 1 tidak bisa aja kalau 1 kan sama dengan 3 sendiri. 3 dibagi 1 berapa? 3, toh? Berarti tidak usah ditulis per satunya, jadi bisa ditulis seperti ini, 3 dikali 2 per 5. Nah, kalau begini Kak, bagaimana cara kalikannya? Sama, Ji.
yang dikalinya seperti ini. Yang 3 dikali sama 2, tapi 3 tidak usah dikali sama 5. Jadi 3 dikali 2 dibagi 5. 3 dikali 2 per 5. Jadi 3 dikali 2 berapa? 3 dikali 2, 6. Iya, 6 per 5. Toh, kalau begini langsung bisa aja dikali dengan angka di atasnya. Ini maksudnya. Jadi, kalau dia per 1, tidak usah ditulis per satunya. Jadi, bisa ditulis saja langsung seperti ini. A dikali C per D. Berarti langsung saja dikali A dengan C dikali per D. Paham? Oke, selanjutnya ada juga ini, masih ada tadi di bawah. Selanjutnya ada juga itu yang bagian ini. Bagian kuadrat, masuk ke kuadrat. Di sini. Sini. Nih, misalnya di sini dia sama-sama A di bagian atas. Maka bisa kita tulis di bagian atas sama A, di bagian bawah sama-sama B. Berarti kita bisa langsung saja kalikan A dengan A, B dengan B. Misalnya begini. 1 per 2 dikali 1 per 2. Atasnya kan sama-sama 1, ya kan? Tulis seperti ini, 1 dikali 1 dibagi 2 dikali 2. Atau bisa juga kita tulis seperti ini, 1 per 2 pangkat 2. Toh, 1 per 2 pangkat 2 kan sama dengan 1 per 2 dikali 1 per 2, ya kan? Iya, maksudnya begitu, ini yang bagian ini. Atau bisa juga ini yang 1 per 2-nya kita tulis seperti ini, pangkatnya digabung, bisa juga pangkatnya dipisah, misalnya seperti ini. 1 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2, gitu. Jadi seperti ini, bisa kita tulis gabung seperti ini pangkatnya, bisa juga kita pisahkan satu-satu. Maksudnya begitu. Kalau angkanya sama, karena tadi dia sama-sama kan, sama-sama 1 per 2, sama-sama 1 sama 2. Nah ini, sama-sama 1, sama-sama 2. Jadi kita bisa tulis seperti ini, kemudian kita bisa tulis seperti ini. Kita ubah deh ini, karena sama-sama, jadi kita pangkat 2-kannya, pangkat 2-nya bisa di luar, bisa juga pangkat 2-nya untuk seperti ini, sama ini. Paham? Yang lain paham? Oke, jadi itu seperti itu. Begitu juga kalau dia berpangkat 3 ini. Kalau dia berpangkat 3 sini bisa kita tulis seperti ini. A pangkat 3, B pangkat 3. Seperti itu. Kalau pangkatnya seperti ini. Misalnya nih, A per B. Atau misalnya jangan A per B. Berapa ya? Misalnya di sini saya tuliskan 1 per 3 pangkat 2. Berarti sama dengan 1 pangkat 2 sama 3 pangkat 2. Bisa tulis seperti itu, pangkatnya dikali ke dalam, pangkatnya dikali sama 2. Berarti 1 pangkat 2, sini juga pangkatnya dikali ke dalam, berarti 3 pangkat 2, hasilnya seperti ini. Itu hanyalah bentuk lain dari menuliskan pangkat seperti itu. Sampai sini paham? Ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjut masuk ke pembagian kalau begitu. Nah, kemudian ini pembagian sama juga dengan perkalian seperti tadi. Tidak usah lagi pikirkan samakan penyebut. Nah, kemudian ada sebuah hal yang istimewa dari pembagian. Saya seperti ini. Kalau kita membagikan pecahan toh, singgi pasti kalau seperti ini. Misalnya 1 per 2 dibagi 3 per 4. Nah, bagaimana itu, Kak? Bagaimana begitu? Kalau begini, masa kita mau kayak apa ya? 1 per 2 dibagi sama 3 per 4. Adik-adik ada yang sudah tahu cara baginya kalau begini? Belum, toh? Nah, kalau pembagian, ada istimewanya pembagian. Bisa kalau misalnya, kalau di atas contohnya seperti ini. Berarti kalau kan sebenarnya 3 per 4 itu sama dengan 3 dibagi 4, ya kan? Paham kan kalau yang ini? Iya.
Berarti kalau 1/2 sama dengan 1 dibagi 2. Iya, sama dengan seperti itu. Berarti kalau begini 1/2 dibagi 3/4 berarti 1/2 dibagi 3/4. Iya toh, bisa ditulis seperti ini toh. Apakah ada yang pusing? Banyak sekali nih Kak. Kenapa begitu Kak? Banyak sekali nih dibagi per-pernya Kak. Iya toh, pusing toh. Nah, ini ada keistimewaannya dari bilangan dari pembagian kalau pecahan. Misalnya seperti ini. Ini 1/2 dibagi 3/4 bisa kita tulis menjadi seperti ini. 1 menjadi seperti ini sama dengan 1/2 dikali. Bisa kita ubah menjadi kali. Kalau kita ubah menjadi kali, ininya harus dibalik. Ininya harus dibalik. Harus dibalik ini yang 3/4 kita balik menjadi 4. Iya, 4/3. Baru dia bisa dikalikan. 1 dikali 4 berapa? 2 dikali 3 6. Toh jadi hasil bagi dari ini sama dengan ini. Iya, hasil bagi dari 1/2 dibagi 3/4 sama dengan 4/6. Begitu caranya kita ubah bisa kita ubah tanda bagi ini menjadi perkalian dengan cara membalik ini. Yang awalnya 3/4 menjadi 4/3. 4/3 kita balik dulu baru kita bisa kalikan. Sampai sini paham? Nah, misalnya begini, misalnya saya kasih lagi satu contoh soal. Kalau sudah paham, saya kasih lagi soal. Adik-adik jawab, saya bantu menuliskan saja. Oke, sebentar. Misalnya di sini 4/6 dibagi 3/2. Bagaimana kalau 4/6 dibagi 3/2? Sama dengan apa dulu pertama? Ya, lalu 4/6 diapakan? Dikali dengan iya, kenapa 2/3? Karena kita mau ubah tandanya toh. Iya, kita mau ubah menjadi perkalian. Jadi harus ini dibalik. Jadi 2 per berapa hasil kalinya? 4 dikali 2. 6 dikali 3. 12. Toh? Jadi hasilnya seperti itu. Jadi kalau pembagian kita ubah saja menjadi perkalian tapi dibalik ini angkanya. Jangan lupa dibalik. Kalau tidak dibalik salah itu. Oke? Sampai sini paham? Nah, jadi tadi kesimpulan satunya bisa seperti itu. Misalnya ini dekat. Oke. Kemudian ada juga di bagian situ 5 dikali. Sama sih. Kalau pembagian dia seperti itu. A per B sama dengan jadi ada bentuk lainnya. Misalnya di sini adik-adik bisa perhatikan. Nah, di sini 5 dikali 1/3 kan sama dengan 5 dikali 1/3 ya toh? Sama dengan 5/3. 5/3 tadi sama dengan 5 dibagi 3. Iya kan? Iya kan? Nah, berarti di situ dia kesimpulannya 5 dibagi 3 itu sama dengan 5 dikali 1/3, yaitu sama dengan 5/3. Begitu yang dicontoh. Ada juga ini yang tadi yang bentuk pertama. Yang bentuk pertama dia diperoleh hasilnya misalnya yang bagian ini sama dengan B per A
Misalnya di situ dia 1 dibagi 2/3 kan sama dengan kita bilang kalau mau diubah diubah menjadi perkalian harus dibalik toh. 1 dibagi 2/3 berarti sama dengan 1 dikali 3/2 toh, berarti hasilnya sama dengan 1 dikali 3/2 berapa? 3/2. Iya toh, berarti kalau dikali 1, kalau dibagi 1 berarti dia kebalikannya. Seperti itu. Kemudian habis nih, sudah waktunya. Oke, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Kalau begitu saya kasih juga nanti PR lagi. Saya kasih juga PR. Nanti saya masukkan, iya. Iya, itu mis aja pale dulu. Pekan depan pi atau pertemuan selanjutnya nanti saya kasih untuk yang perkalian karena belum pi selesai baru sampai sini tadi toh. Oke. Siap-siap Meki kan mau mi ujian. Jadi bisa ki kapan kerja-kerja soal yang ada di buku tak atau cari Meki di Google soal toh. Jadi bisa ki latihan-latihan. Oke, mungkin sekian dulu untuk hari ini. Kita akhiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi silakan dikerjakan PR-nya, kemudian dikumpul itu paling lambat hari Minggu ya. Kalau lewat nih hari Minggu belum juga kita kumpul, nggak bisa mi dikumpul, nggak ada mi nanti nilai tak. Nggak bisa mi itu kelas kalau jelek nilainya. Itu di Google Classroom, masuk mi di Google Classroom. Ya, di situ dikerjain ini. Apa? Apa? Oke, mungkin itu saja. Silahkan adik-adik bergabung di kelas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.